Geger Jampitsus dikuntit Densus 88, diduga terkait ex-jenderal dalam pusaran kasus timah. Di batas itu pengunjung, dan pengunjung itu bisa kita cek, kok bangkunya nggak ada. Kemarin itu bangku 3-4 lapis, sebelah kanan, sebelah kiri. Kok sekarang berapa? Saya tanya, Bapak tahu nggak berapa bangku di depan? Nggak tahu kan? Jadi siapa yang tahu? Jadi kami kayak gini digantung kayak gini ya. Kami ini pengacara, Pak. Kita cek lokasi. Iya. Dia mengerti, artinya kita nggak mau, kita mau lihat siapa yang keluarga, siapa yang Dugaan kami jangan-jangan aparat. ya satu orang aja. Ya. Oh iya, betul itu, betul. Satu orang Masuk ayo. Siapa? Iya, lihat. Masuk, lihat, Pak. Pak Sani. Nggak ada keputusan, ini kayak main-main aja pengadilan ini. Yang bukan keluarga suruh keluar. Iya. Dari tadi keputusan tunggu, keputusan tunggu. Kami ini pengacara, Pak, bukan kriminal. Kami pengacara itu perlakuan kayak gini. Bagaimana nanti masyarakat biasa yang mau melihat keadaan? Ini kondisinya ini kacau ini. Kami nunggu ini udah lebih dari setengah jam. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, diduga dibuntuti oleh anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polri. Apakah ini terkait dengan seorang mantan jenderal yang terlibat dalam kasus korupsi timah? Sejak pagi, beredar informasi bahwa beberapa anggota Densus 88 Polri mengikuti Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Jampitsus Kejagung, Febrie Adriansyah. Dikabarkan, peristiwa tersebut terjadi saat makan malam di sebuah restoran di kawasan Cipete, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Ada berbagai tanggapan mengenai kabar penguntitan ini, termasuk spekulasi bahwa hal ini terkait dengan seorang purnawirawan jenderal berinisial B yang diduga terlibat dalam kasus korupsi timah. Beberapa waktu lalu memang beredar kabar tentang seorang pensiunan jenderal bintang 4 yang terlibat dalam kasus korupsi tambang tersebut. Mantan jenderal ini disebut-sebut berperan sebagai pelindung bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Namun, identitas jenderal yang menjadi pelindung dalam kasus mega korupsi ini masih menjadi misteri. Isu mengenai purnawirawan jenderal ini pertama kali diungkap oleh Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, IAW, Iskandar Sitorus. Dalam institusi militer dan kepolisian, pangkat bintang 4 merujuk pada jenderal. Jika di TNI, sosok tersebut biasanya adalah mantan Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan, sedangkan di Polri, perwira yang memiliki pangkat 4 bintang hanya Kapolri atau mantan Kapolri. Namun, ada juga perwira di TNI maupun Polri yang meraih bintang 4 tanpa pernah menjabat sebagai Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, maupun Kapolri. Sejauh ini, Iskandar Sitorus belum menjelaskan secara rinci mengenai sosok bintang 4 yang diduga melindungi praktik ilegal tambang timah tersebut. Dia hanya menyebutkan bahwa bintang 4 tersebut adalah pensiunan aparat berseragam. Iskandar Sitorus menyebutkan ada oknum bintang 4, seorang oknum pensiunan dan berseragam sebagai sosok di balik praktik hitam pertambangan timah tersebut. Dia melanjutkan, pensiunan bintang 4 itu berinisial B dan seorang laki-laki. Modus B yakni mengakomodir praktik hitam tambang timah melalui mantan anak buahnya. Bahkan B ini mengorganisir sampai terjadinya pembelian smelter. Kabar yang beredar terkait kejadian di Selasa malam. Seorang anggota Detasemen Khusus, Densus, 88 Polri dikabarkan terciduk di sebuah restoran di Jakarta Selatan. Anggota Densus itu terciduk saat membuntuti Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Adapun identitas dari anggota Densus yang tertangkap itu disebut-sebut berinisial IM dan berpangkat Bribda. Saat itu, dia diduga menyamar sebagai karyawan perusahaan BUMN dengan inisial HRM. Berdasarkan informasi yang diterima, dia saat itu tengah menjalankan misi, sikat Jampitsus. Tak sendiri, Im diduga menjalankan misi bersama 5 orang lainnya yang dipimpin seorang perwira menengah kepolisian. Namun, hanya Im yang berhasil diamankan pengawal Jampitsus saat itu. Bahkan hingga menjelang maghrib, pejabat Pitsus Kejaksaan Agung masih sempat meladeni beberapa awak media terkait perkembangan kasus-kasus. Kala itu, Jampitsus Febrie Adriansyah menjawab sejumlah pertanyaan didampingi Direktur Penyidikan hingga Kasubdit Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Senda gurau masih disisipkan di sela tanya jawab, sehingga membuat suasana hangat.
Sesekali mereka tertawa. Rileks, sama sekali tidak tegang. Begitu wawancara selesai, mereka kembali masuk ke dalam gedung. Namun, perlahan, sekira pukul 19 WIB, suasana berubah mencekam. Sebagian petugas pengamanan tampak bergerak ke arah lapangan di depan gedung Kartika. Mereka kompak berujar bahwa ada drone yang baru saja melintas. Namun belum sempat diketahui identitas drone tersebut, sebab hanya beberapa detik. Setelahnya, tim penembak drone disiagakan. Dari pinggir lapangan dekat parkiran gedung utama, sekira 4 orang berbaju hitam tampak bersiaga, lengkap dengan alat penembak drone. Tak berhenti di situ, rupanya beberapa petugas pengamanan dalam Kejaksaan Agung yang berjaga di gerbang belakang, Jalan Bulungan, sudah memakai rompi hitam. 2 mobil polisi militer, PM, pun terparkir di depan gerbang sisi dalam, tak seperti hari-hari biasanya. Pengamanan kompleks Kejaksaan Agung pun dipertebal dengan tambahan personel dari berbagai kesatuan militer. Tampak beberapa di antara personel tambahan mengenakan pakaian dinas harian Marinir Angkatan Laut. Kemudian sekira pukul 22.40 WIB, 4 mobil hitam diduga BRIMOB melintas di depan gerbang Kejaksaan Agung Jalan Bulungan. Sepersekian detik mereka berhenti dan membunyikan strobo. Kejadian ini serupa dengan semalam sebelumnya. Saat itu rombongan mobil pengurai massa, Raisa, BRIMOB lengkap dengan motor trailnya melintas di depan Kejaksaan Agung sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa itu sempat diabadikan dalam sebuah video yang memperlihatkan rombongan tersebut sempat berhenti di depan gerbang Kejaksaan Agung. Namun pada malam itu, pengamanan masih belum dipertebal. Begitu 4 mobil diduga BRIMOB melintas, 2 mobil PM yang semula parkir di sisi dalam gerbang, langsung maju ke sisi luar gerbang. Tambahan pengamanan juga tampak dikerahkan dari berbagai unsur, termasuk Polsek Kebayoran Baru. Sebab mobilnya tampak terparkir pula di pinggir jalan depan gerbang Kejaksaan Agung. Puluhan anggota tak berseragam juga tampak menyebar di sekitar Jalan Bulungan pada malam itu.